dengan NIM 2301020009. Aku dari kelas A dengan mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Jadi, dalam video aku kali ini, aku akan membahas tentang Central Processing Unit atau CPU. Apa sih itu CPU? Nah, teman-teman boleh tonton video aku karena aku akan membahas seputar tentang CPU. Central Processing Unit atau CPU adalah suatu komponen yang sangat penting dalam sistem komputer. Nah, komponen ini pula itu berdasarkan dari instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. CPU memiliki beberapa komponen yang akan mewujudkan fungsi dan tugasnya. Nah, apa saja sih komponen yang terdapat dalam CPU? Komponen yang terdapat dalam CPU itu ada Arithmetic and Logic Unit atau ALU, yang kedua Control Unit atau CU, yang ketiga Register, dan yang keempat CPU Interconnection. Nah, teman-teman, aku akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, aku akan membahas Arithmetic and Logic Unit. Nah, teman-teman, ALU ini bertugas untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Nah, ALU ini juga biasa disebut dengan bahasa mesin atau mesin language karena ia mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. ALU ini juga itu terdiri dari dua unit. Yang pertama, unit aritmatika dan unit logika boolean. Yang kedua, ada CU atau control unit. CU bertugas untuk mengontrol operasi CPU atau mengontrol komputer untuk menjalankan tugasnya. Yang ketiga ada register. Nah, register ini merupakan media penyimpanan yang ada dalam CPU yang digunakan untuk proses pengolahan data. Yang keempat ada CPU interconnection. Nah, CPU interconnection ini adalah sistem koneksi yang digunakan untuk menghubungkan komponen internal CPU. Fungsi dari CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. Berikut contoh siklus instruksi. Yang pertama, kita memulai dengan start. Lalu, kita mengambil instruksi berikutnya. Setelah mengeksekusi instruksi, jika iya, dia akan selesai. Tetapi jika tidak, dia akan mengambil instruksi lainnya lalu mengeksekusi instruksi tersebut. Dalam siklus instruksi terdapat fungsi interupsi. Fungsi interupsi ini adalah mekanisme penghentian pengolahan data instruksi dalam CPU. Ada juga tujuan dari interupsi ini yaitu untuk memanajemen pengeksekusian instruksi agar lebih efektif dan efisien. Adapun beberapa kelas dalam interupsi, yang pertama itu adalah program, yang kedua timer, yang ketiga I/O atau input output, dan yang keempat ada hardware failure. Teman-teman, ada juga mekanisme interupsi. Dengan adanya mekanisme interupsi ini, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi-instruksi lainnya. Prosesor adalah program yang tindakannya menyimpan alamat instruksi yang akan dieksekusi. Prosesor juga dapat menghentikan instruksi yang telah dijalankannya untuk menghandle rutin interupsi. Setelah program eksekusi selesai, maka prosesor dapat melanjutkan instruksi yang sebelumnya kembali. Oke, sekian penjelasan saya tentang Central Processing Unit atau CPU. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton.